Balik lagi sama gue Jonathan Leonarda. Hari ini gue bakal mengupas tuntas tentang si Buluk. 2 bulan lalu kira-kira gue pernah ngomongin dia, tapi sekarang secara spesifikasi dan look sudah berubah total. Dan inilah yang gue bilang masih dalam satu perjalanan untuk mencapai titik tidak sempurna, tapi seenggaknya mendekati ekspektasi gue untuk dijadikan konsep yang gue pengen jadikan. Jadi kalau orang-orang mungkin punya konsep touring, punya konsep motocamp, punya konsep klasikan, punya konsep modifikasi, di mata gua semuanya keren, semuanya bagus. Tapi setiap orang punya selera dan ekspektasi yang berbeda dan nggak ada yang salah sama sekali. Modifikasi tidak pernah salah di mata gua. Mau dicat warna pink, warna hijau, warna biru, terserah, yang penting bahagia dan sesuai dengan kebutuhan. Jadi dari awal dulu ya, si Buluk ini kan XL200 dengan electric starter. Jadi dia ini memang kurang banyak ada di pasaran. Ada, masih bisa dicari, cuma tidak banyak. Dan ya susah lah pokoknya nyari dia. Dari yang terakhir, sudah banyak banget berubah. Mungkin perjalanan dia menuju ke titik ini ada di konten-konten sebelumnya. Bisa dilihat lebih detail. Sekarang gue cuma over review. Dan gue jelaskan dulu ke depannya sebelumnya. Jadi kenapa di Buluk ini banyak dengan tangki-tangki, nanti juga ada alasannya, kayak tukang minyak keliling. Karena setelah diganti mesinnya, di-upgrade mesinnya, dia memerlukan spesifikasi oktan tertentu. Ketika oktan tertentunya kita perlukan, tidak di semua pom bensin di daerah itu ada. Jadi mungkin ada tapi jauh-jauh. Jadi itu juga yang harus gue siapkan, persiapan bahan bakar dia bisa mencapai satu titik yang lain buat refueling. Kita mungkin bisa mulai dari bagian depan dulu ya. Kita mulai dari bagian depan dulu. Modifikasi apa sih atau upgrade apa yang udah gue lakukan di Buluk? Pertama, mungkin dari ban. Yang untuk awal-awalnya gue pakai Angel Scooter, masih agak licin. Akhirnya gue putuskan untuk menggunakan Michelin S83 untuk di bagian depan. Dilengkapi dengan cakram disc brake dari Grimeca SIP. Pilihan shock jatuh pada Bitubo. So far gue masih memilih Bitubo karena nyamannya juga gue so far sih the best ya. Yang lebih bagus mungkin ada, cuman guanya nggak punya. Ini hanya review atas apa yang gue punya dan gue rasakan. Ini recommended banget. Gue pernah bawa beban bobot berat di depan sini. Segala macem lah. Aman, enak. Motor nggak kemana-mana, masih kebawa motornya. Nah, naik lagi. Oh ya, ini cover gue pakai karbon-karbonan. Ini juga versi lokal. Ini juga karbonnya bukan karbon beneran. Kayak karbon printing gitu nih, Pak. Kayak karbon printing. Velg pakai GS Scooter tubeless. Ban 10 tetap ring 10. Untuk ban pakai 350 10. Naik ke bagian atas, bakbor masih aslinya dia. Gue tambahkan dengan cupini-cupinian, tapi yang versi lokal, karena si Buluk depannya sini tuh penyok. Jadi buat nutupin aja lah. Ini SIP cuma dapat stiker aja, gue tempelin buat pemanis. Naik lagi ke sini, gue cowok di bagian hidungnya. Gue pakai lampu, kalau nggak salah kemarin namanya Luminos Q7 ya. Jadi lampu dekatnya kuning, lampu dekatnya putih, lampu jauhnya kuning. Dan ini rekomen, bagus banget. Naik lagi ke area sen, semua biasa-biasa, masih standar, masih logo Cung, masih bawaan dia lah ya. Emblem biasa. Rak depan, gue memilih EVA Italia, sekalian sama tangki jerigen tambahannya. Dari segi material memang berbeda dengan yang lokal. Jadi harga tuh dalam beberapa barang memang nggak bohong ya. Kalau yang harganya lebih mahal, kualitasnya lebih bagus. Terus dipikirin gitu loh. Tuh, pernya juga kuat, ininya kokoh. Nah, cuman di bagian depan karena gue udah pakai 5 liter di sini, berarti kurang lebih dari 5 kg tambahan. Barang depan gue pasti taruh yang lebih enteng-enteng dibandingkan yang belakang. Oke, gue rasa di bagian depan ini bagian sini sudah gue jelaskan. Kita naik ke bagian kepala yuk. Nah, batoknya dia standar, itu udah pada pecah-pecah, nggak apa-apa, sesuai namanya lah si Buluk. Sian tuh, kalau dilihat pada pecah-pecah tuh, udah buluk, pecah, retak, pokoknya sedih deh kalau diceritain. Tapi nggak apa-apa, gue suka dengan penampilan seperti ini. Tuh, ini gue udah goyang-goyang.
Mau gue ganti, cuman gue masih suka appearance-nya kayak gini. Lampu di dalamnya ini gue pakai lampu bull eyes. Jadi gue pakai LED yang buat lampu tembak, tapi gue install ke dalam. Nanti deh kalau banyak yang penasaran gimana caranya, nanti akan gue jelaskan. Kita masuk ke spion. Spion gue pakai Vitaloni, karena gue demen. Dia tuh kalau dilihat ininya dapat nih ya. Cuman masangnya tuh nggak bisa langsung plug and play untuk mendapatkan dia posisi yang ininya bisa lurus. Orang banyak kan kayak miring-miring, gue nggak suka, jadi gue re-adjust lagi sampai dapat lurusnya. Apa yang bikin gue suka sama dia, nih dari sini nih. Ini kayak spion mobil. Tuh. Jadi bagian batoknya ini sama ininya bisa kaca bisa goyang-goyang. Kayak spion mobil persis. Nah. Oke. Speed Vitaloni kanan kiri, hand grip gue pakai SIP tetap. Ini hand grip andalan gue yang versi karetnya, ini enak sekali karena bentuknya dia nggak bulat, kayak agak lonjong gitu. Jadi di tangan tuh nggak gampang capek, nggak gampang pegel. Untuk ini gue pakai juga SIP, si kopling tuh, kopling sama rem gue pakai SIP. Masuk ke sini, ini cuman buat ada GoPro mount. Kalau kita nanti buat nge-record perjalanan aja. Ini gue pakai Motowolf, rekomen. Bahannya itu bukan plastik tapi kayak babet gitu ya, jadi kuat, gripnya kuat, ininya juga babet, jadi nggak gampang kendor atau pecah atau jatuh, nggak gampang seperti itu. Terus nih, mulai lagi turun ke sini nih, ini gue kasih tempat charger. Jadi ini charger di sini, nanti gue tinggal ngecas HP-nya di sini buat menentukan maps. Nah, oke. Kita dari mana? Dari sini lagi tetap ya. Sebelah sini dulu kali ya. Lanjut yang ke sebelah sini. Untuk bagian bawahnya lagi, gue cuman taruh ada tas doang di sini. Tasnya gue beli di online di toko hijau. Jadi gue beli yang lebih besar biar muat barangnya lebih banyak. Karena gue belum ganti boxnya ini sama yang New Pack punya. Mungkin nanti akan gue upgrade juga bisa kali ya. Jadi lebok yang New Pack itu lebih besar kotaknya, bisa muat barang lebih banyak. Sementara gue begitu aja. Masuk ke sini, ini footstep buat boncengan. Footstep buat boncengan gue pakai FA Italia. Nah, standar samping gue pakai SIP, tapi nggak pernah gue gunakan. Yang gue ambil dari standar samping ini, SIP itu platnya tebel, buat nahan memperkuat dek tengah aja sih yang gue ambil. Ini cuma buat kalau berhenti sebentar-sebentar. Tapi kalau full loadnya banyak, gue kurang berani juga, kasihan sasisnya. Oke. Balik terus ya, mumpung di sini kali ya, mumpung di sini mungkin bisa gue jelaskan ya. Ini sebenarnya udah kayak rem mesin sih. Di sini gue pakai keran bensin yang fast flow dari BGM. Ya, nanti gue akan bikin review tentang BGM dengan SIP karena barang pakai SIP ada plus minus di antara mereka. Terus gue mau kasih tahu satu lagi. Oh iya, untuk kabel set semua dari kabel rem, kopling, kabel cuk, semua pakai SIP untuk perkabelan semua. Karena gue percayakan pakai SIP. Sebenarnya nanti gue juga bisa gue bahas dengan BGM. Itu sebenarnya sama, cuma beda harga sih. Jadi dua-duanya pun rekomen mendingan BGM lah. Bedanya hampir 300.000, lumayan banyak. Di bagian sini udah semua kayaknya ya. Kepalanya udah, spion semua sudah. Oke, kita masuk ke knalpot. Knalpot nanti ini kita hidupin nanti. Waktu itu udah pernah gue hidupin, tapi setelah diganti dengan blockheadnya, suaranya berubah. Knalpot gue pakai SIP Rode Viper XL. Jadi ada Rode XL, ada XL Viper. Gue pakai yang XL Viper. Kalau menurut review, dia memberikan tenaga top end yang paling powerful sekarang dia. Tapi low endnya agak sedikit kurang. Nanti kita masuk ke ranah mesin. Body trim gue pakai KW juga seperti biasa karena gue masih memfungsikan dia hanya sebagai guard, pelindung aja lah. Kalau jatuh-jatuh lucu nggak terlalu hancur. Sebenarnya sih kuat-kuat banget juga nggak, cuman kayak bahan kayak fiber gitu doang. Kembali lagi kita naik mungkin ke sini ya.
Kursi udah pernah gue bahas, gue pakai Nisa. Kita buka. Guilari ya, apa sih namanya? Guilirari, susah lah bacanya. Nah, Nisa, ini sangat rekomen pantat kita tuh yang nggak sakit, nggak pedes, nggak panas. Ini gue pakai SIP Zadi, tapi ternyata masih keluar juga bensinnya dikit-dikit. Ini lumayan mahal. Gua kira tuh bener-bener yang bakalan padet, vakum. Ternyata tidak. Tapi udah mengurangi. Sebelumnya kalau gue isi full tank bisa tumpah kemana-mana bensinnya. Jadi ya oke lah. Kembali ke belakang, ke sini, ke backracknya. Backracknya ini lokalan. Banyak yang nanya gue, cuman gue lupa tokonya apa. Cukup efisien, cuman gue belum berani ngasih full load yang ada semua karena pelatnya tipis-tipis banget. Jadi gue lagi custom backrack dengan bahan stainless, gue tuh go powder coating. Nanti akan gue bikin konten khusus setelah ke install. Gue main ke sana, kita review, kita ajak ngobrol si bapaknya ini, ya. Kita tunggu ke sana. Terus ke sini lampu masih standaran, bumper standaran, lampu gue ganti LED aja biar pemakaian lampunya, biar pemakaian listriknya nggak terlalu berat. Backracknya bisa dibuka. Nanti yang versi satunya udah nggak bisa dibuka, gue bikin langsung kotak. Jadi tetap manjang begitu. Jadi udah nggak ribet. Jadi rencananya nih, karena kan konsepnya kan kayak ada Vespa camping gitu. Yang hijau ini gunanya air bersih. Jadi kalau kita jalan satu ke gunung kemana takut nggak ada air, susah bawa ribet bawa aqua galonan, gue persiapkan air di sini buat masak nasi, buat dan lain-lain. Nah, kita masuk mungkin ke sebelah sini sekalian ngobrolin mesin kali ya. Kalau gitu, gue kasih lihat dulu. Yang merah ini buat bensin. Cara bukanya gini, diputer. Ini sengaja gue nggak kencengin, jadi bukanya gampang pas bikin konten. Oke. Ini beli bracketnya sendiri. Ini jadi gini sendiri. Mereknya Long Haul tuh, Long Haul. Kita masuk ke engine bay atau ke dalam, ya kalau mobil engine bay, ke dalam ruang mesin. Oke, harap maklum kotor. Nah, masuk ke areal sini. Pertama ini selahan gue pakai SIP yang bisa dilipat karena gue suka jadi clean look, motornya rapih tuh. Sorry ya, gue belum sempet bersihin nih. Dalam sini juga nggak bisa dibuka. Di video sebelumnya ada. Jadi blockhead gue pakai Malossi MHR 221, Malossi MHR 221 MK2. Kalau menurut review di luar, low end powernya lebih baik dibandingkan dengan yang sport, yang 210. Tapi ternyata benar. Oke, itu bagus. Gua rekomen powernya lebih dari ngisi ya, dari bawah ke atas, karena gue ada 210 juga. Untuk pengapian masih dipercayakan ke Fast Power Malossi dengan timing pengapian 18 derajat, berarti advance ya, bukan retard. Di sana nanti gue kasih tau businya. Kalau kita beli pengapian set Malossi ini, kita tuh dapat sekalian sama nih oilnya Malossi juga di sini. Untuk gearbox, so far gue masih pakai FA Italia. Nantinya gue ada rencana mau pakai Motorino Diavolo. Jadi yang lebih sequential. Jadi gigi 1, netral lagi. Posisinya tuh tangan tetap begini, 2, 3, 4, 5. Jadi kayak motor Jepang dicongkel-congkel gitu. Cuman tuh lumayan mahal, jadi nanti dulu. Karena udah cukup banyak biaya yang kita tumpahkan di sini. Ban belakang masih sama juga. Gue masih pakai Michelin S berapa tadi ya, 83 dengan ukuran 350/10. Sok belakang juga masih gue percayakan ke Bitubo, sama seperti depan, satu set. Selanjutnya tadi udah ya, kabel-kabel udah. Oh ya, karburator gue pakai 2626, tetap gue pakai karbu duduk karena seperti yang gue bilang, gue belum pengen pakai karbu berdiri atau PWK. Jadi si bloknya sendiri pun masih bloknya 200, nggak pakai Malossi.
Tapi ya nggak menutup kemungkinan kalau ada rejeki, udah kesurupan juga, udah keracunan, pengen nyobain ke Blok Malosi pakai karbu PWK, ya mana tahu. Tapi itu masih project jangka waktu yang lebih panjang karena biaya cukup besar. Dan gue masih nunggu karburator Pinasco 2828. Pengen penasaran banget pokoknya. Jadi airboxnya nanti lebih besar lagi. Terus kabel busi juga Malosi. Semua yang untuk setting mesin tetap gue percayakan semua instalasi ke Aki, ke Mr. Scooter Service. Satu lagi, oh iya, untuk busi gue udah nyoba nih. Gue nyoba beberapa macam busi. Nanti gue coba kasih tahu sedikit di sini. Nah, jadi gue nyoba busi ini ada yang ini iridium ya, IW27, IWF27, sama Breeze yang silver. Ini semua busi dingin ya. Jadi poin 27 ini adalah poin di dingin. Di IW27 itu yang video terakhir gua coba tes pengapian Malosi, top end-nya bagus, di bawahnya agak berebet. Sekarang yang gue pakai di IWF27, berebetnya hilang di bawah, tapi top end-nya gue belum rasakan lagi karena belum dipakai. Besok gue rencana akan tes motor ini ke puncak. Nah, yang Breeze lebih netral. Jadi gue lebih rekomen kayak ini sih, IWF27. Tapi ya belum juga sih ya sampai benar-benar gue tes nanti. Jadi ini busi yang akan gue bawa untuk persiapan perjalanan. Jadi nanti gue bisa ganti-ganti juga di jalan untuk ngerasa-rasain. Tadi gue udah kasih tahu belum ya, karet body, karet sasis semua udah BGM. Terus bearing-bearing juga gue banyak pakai SIP. Oh, ada satu yang ketinggalan. Komstir tuh udah gue ganti pakai punyanya SIP yang model lahar bambu. Itu bener-bener mempengaruhi handlingnya. Bener-bener berubah. Jadi rasanya si Vespa ini bener-bener rigid. Rigidnya tuh enak. Yang ngikutin maunya kita, kanan, kiri, goyang, kena lubang dia nggak goyang. Pokoknya jadi asik deh buat gue. Jadi kayak motor tuh kayak perfect gitu. Ya sesuai ekspektasi gue sih. Dan kembali lagi, ini bukan motor balap. Jadi kalau yang orang cari yang napas panjang, rasionya digedein lagi. Kalau gue malah gue pendekin. Gigi 4-nya gue pakai BGM gigi 36. Aslinya 35, ini 36. Jadi biar lebih pendek, biar lebih dapat gigi 4-nya. Primer sekunder, kalau dari Excel biasa dipakein Strada, napasnya lebih panjang. Tapi gue nggak, Excel 200 gue pakai Strada. Bego amat jadi napasnya lebih pendek. Yes, karena dari kalau nggak salah gue lupa 66 ke 65. Jadi lebih pendek napasnya. Tapi dengan napas pendek itu kita punya kompensasi torsi akan lebih besar. Itu udah hukum alamnya seperti itu. Rasio mengatakan seperti itu. Ketika rasio nilainya semakin besar, napasnya semakin pendek. Ketika makin kecil, torsi semakin hilang, napasnya semakin panjang. Jadi gue mengambil tengah-tengahnya. Karena harus mengkompensasi dengan kira-kira aja bobot yang bakal gue bawa seperti apa beratnya. Kalau gue mencari napas panjang, torsinya akan hilang. Nanti gue sendiri yang susah. Jadi gue rasa itu aja overview si Buluk yang selama ini yang sudah gue bangun, yang nantinya akan gue persiapkan. Mungkin perjalanan jauh pertama gue akan 1000 km. Makanya gue siap-siap dulu nih bolak-balik. Dan itu bersama istri gue. Jadi boncengan, bawa beban, bawa baju, bawa lain-lain, bawa bensin. Bobotnya akan jadi luar biasa. Ini akan gue pasang lagi. Kita akan dengar suara dari si Buluk seperti apa. Oke, gue pasang dulu ya. Apa gue buka dulu deh. Cuknya masih hidup. Kalau dingin dicuk. Tunggu dulu. Ada yang ketinggalan. Kopling gue pakai BGM Supercharge. Gobangan gue udah ketemu. Gobangan tuh namanya pressure clutch. Jadi gobangan sama stutnya gue pakai Krimas, makanya kopling gue enteng banget. Jadi sebenarnya banyak sih yang kelewat yang gue omongin, karena kalau gue bikin konten tuh gue nggak pernah nyatetin dulu satu-satu. Let it flow, apa yang keinget gue omongin. Kita hidupin. Nah ini suaranya sih. Suaranya berubah dibandingkan dengan waktu kita masih pakai
blok standarnya. Kedengaran nih, Pe? Jadi itulah over review tentang si Buluk. Besok gua akan bikin konten. Jadi video gue yang pertama kan ke Pasir Sumbul. Di sana banyak masalah masih Buluk ya. Rengkes retak, kompresi hilang, nggak kuat naik. Sekarang setelah kita benahin semuanya, kita lihat bagaimana hasilnya besok. Oke? Semoga video ini bisa berbagi sedikit, bisa menghibur. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai berjumpa lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.